One Piece saat ini sedang dalam saga terakhirnya, dan itu berarti ceritanya sekarang jauh lebih intens dari sebelumnya. Seperti yang diketahui para penggemar, kelima Gorosei adalah individu yang sangat kuat, yang juga mengawasi seluruh dunia dan fungsinya. Sekarang, mereka terlibat langsung dalam arc yang sedang berlangsung, karena mereka berlima sekarang telah dipanggil ke Pulau Egghead. Kekuatan sebenarnya dari kelima Gorosei masih misterius, dan meskipun sebagian besar percaya bahwa mereka adalah pengguna buah iblis, tapi selain buah iblis mungkin sebenarnya ada kemampuan lain yang dimiliki oleh mereka. Anggota pertama dari kelima Gorosei yang dapat dilihat dengan baik oleh para penggemar beraksi di One Piece adalah Saint Saturn. Saturnus dikirim ke Pulau Egghead untuk menyingkirkan Vegapunk dan memastikan bahwa marinir serta Chopper Paul berhasil dalam misi mereka. Alasan mengapa Saturnus dipilih secara khusus untuk tugas ini disebabkan oleh fakta bahwa Saturnus adalah dewa pejuang ilmu pertahanan, dan Vegapunk sendiri adalah seorang ilmuwan. Mengingat hubungan antara keduanya, masuk akal mengapa dia berada di pulau itu, terutama karena kelima Gorosei menggantikan Vegapunk dalam hal otoritas pacifista dan serap him. Sebelum Saturnus terungkap menjadi bagian dari kekuatan oposisi utama di Arc Egghead, para penggemar tahu bahwa Saturnus pada suatu saat akan dimunculkan untuk bertindak membereskan kekacauan dunia yang sedang terjadi. Kemunculan Saturn ini sebenarnya terjadi lebih cepat dari perkiraan para penggemar, dan Saturnus terlihat berubah menjadi bentuk buah iblis tipe Zoannya dengan begitu cukup cepat. Ketika dia menginjakkan kaki di Egghead, dia menggunakan lingkaran pemanggilan yang aneh, yang dikelilingi oleh api di semua sisi, dan kilat hitam muncul darinya. Saturnus kemudian berubah wujud menjadi makhluk aneh, bertubuh raksasa, paruh atas lembu, dan paruh bawah laba-laba. Kekuatan makhluk ini juga terlihat sangat aneh. Saturnus mampu melukai orang hanya dengan tatapannya saja dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar pada mereka. Di saat yang sama, dia juga bisa menahan orang dengan kekuatan yang tidak terlihat, dan Saturnus juga menunjukkan kekuatan regenerasi yang luar biasa. Semua ini nampaknya agak aneh, mengingat tidak ada buah iblis yang berfungsi seperti ini, setidaknya dari apa yang pernah saya ketahui sejauh ini. Namun sebagian besar penggemar One Piece masih meragukan Saturnus, dan hanya berasumsi bahwa kekuatan buah iblisnya yang membuat dia memiliki kemampuan luar biasa ini. Namun, semakin banyak kalian melihat kekuatan kelima Gorosei ini, maka mereka menjadi terlihat semakin aneh. Kita melihat kekuatan buah iblis Saturnus, dan ada beberapa kemampuan yang masuk dalam kategori buah iblis dan ada pula yang tidak. Misalnya, Saturnus memang memiliki dua wujud, dan itu dapat dengan mudah disesuaikan dengan transformasi Zoannya dan wujud manusia binatangnya. Ini sangat mirip dengan fungsi buah iblis Zoan. Kemudian, seseorang juga dapat berasumsi bahwa kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan yang tidak terlihat, dan menahan orang dengan kekuatan yang tidak terlihat adalah kemampuan yang dimiliki oleh buah iblisnya. Namun, faktanya Saturnus juga memiliki faktor regenerasi yang tidak masuk akal. Faktor regenerasinya terlihat seperti kekuatan dari buah iblis milik Marco. Tampaknya tidak ada yang bisa melukai tubuh Saturnus, dan setiap serangan yang dilakukan kepadanya tampaknya akan sia-sia. Luffy, bahkan dengan gear 5-nya, tidak dapat melukai tubuh Saturnus sama sekali, dan ini cukup aneh. Tidak peduli jenis buah Zoan apa yang dimilikinya, kemampuan ini sama sekali tidak biasa. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kemampuan ini kemungkinan besar dimiliki oleh kelima Gorosei. Karena menurut pendapat saya tidak ada 5 buah iblis yang memiliki kekuatan yang sama, dan bahkan jika Zoan memiliki faktor regenerasi yang lebih tinggi, mereka tidak pernah memiliki kekuatan yang secara ajaib dapat menghapus semua kerusakan seolah-olah penggunanya tidak tergores sejak awal dia terkena serangan. Keanehan belum cukup sampai di situ. Di One Piece Chapter 1109, kelima Gorosei diperlihatkan memiliki kemampuan berkomunikasi secara telepati dalam jarak yang jauh. Saturnus, yang berada di Egghead, dapat dengan mudah berkomunikasi dengan semua anggota 5 tetua lainnya, meskipun jarak di antara mereka sangat jauh. Ini sangat aneh, karena kemampuan telepati belum pernah diperlihatkan ke para penggemar di One Piece sebelumnya. Selain itu, Saturnus kemudian dapat menggunakan lingkaran pemanggilan untuk memanggil rekan sesepuh lainnya yang jarak keberadaannya sangat jauh. Tidak peduli apa jenis kekuatan buah iblis yang dimiliki Saturnus, dia seharusnya tidak dapat melakukan hal ini.
Dan nampaknya dia secara intrinsik terkait dengan keempat sesepuh lainnya, dan bersama-sama mereka membentuk unit yang sangat kuat. Meskipun tampaknya memiliki kekuatan buah iblis, mereka juga memiliki kemampuan lain yang telah diberkati. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa kelima Gorosei mungkin adalah pengguna buah iblis, tetapi mereka juga memiliki kemampuan lain yang tidak diketahui asal-usulnya oleh para penggemar. Jelas sekali, Saturnus memang memiliki semacam kekuatan buah iblis yang memungkinkannya berubah menjadi makhluk mirip laba-laba. Hal itu adalah tanda sebenarnya dari kemampuan buah iblis, dan akan sangat bodohnya jika ada orang yang mengatakan bahwa Saturn tidak memiliki kemampuan buah iblis. Logika yang sama juga berlaku untuk semua anggota kelima Gorosei lainnya. Mereka semua kemungkinan besar memiliki kekuatan buah iblis. Namun, 5 tetua juga kemungkinan memiliki kemampuan iblis yang mereka peroleh dari Imu, penguasa dunia. Kemampuan mereka tidak hanya berhenti pada buah iblis saja. Jelas sekali, mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui batasan setiap buah iblis, dan penggemar kemungkinan besar akan mengetahui lebih banyak tentang mereka seiring berjalannya cerita One Piece ke depannya. Kekuatan ini tentu saja mencakup faktor regenerasi yang absurd, dan tentu saja koneksi telepati, dan ritual pemanggilan, serta beberapa kemampuan yang mungkin berbeda dari orang ke orang. Mudah-mudahan, para penggemar akan mengetahui lebih banyak tentang kemampuan supernatural dari kelima Gorosei ini saat One Piece menyelam lebih dalam ke alur Pulau Egghead. Mengingat kelima Gorosei baru saja mendarat di Egghead, akan ada banyak waktu bagi penggemar untuk menganalisis kekuatan yang mereka tunjukkan, dan sampai pada kesimpulan apakah mereka benar-benar berasal dari Imu. Yang jelas, One Piece semakin intens seiring berjalannya cerita, dan jelas ini adalah saat yang paling seru untuk diikuti. Kedatangan mengejutkan dari bajak laut prajurit raksasa di Egghead merupakan perkembangan yang mengubah permainan dalam konflik yang sedang berlangsung di pulau itu. Ketika pertempuran antara bajak laut topi Jerami dan marinir yang dipimpin oleh Shenjie Garcia Saturn dan Laksamana Kizaru meningkat. Hingga Saturn memulai pemanggilan keempat Gorosei lainnya ke Pulau Egghead, Dory dan Brogy memasuki medan pertempuran dengan kru lama mereka di belakangnya untuk menyelamatkan Luffy dan sekutunya dari situasi sulit. Bajak laut prajurit raksasa yang dipimpin oleh Dory dan Brogy adalah kekuatan yang sangat kuat yang mampu melawan Booster Call di pulau itu tanpa terlalu banyak kesulitan. Karena marinir tidak mempunyai perlengkapan yang memadai untuk menghadapi ancaman sebesar ini, akan menarik untuk melihat bagaimana mereka akan mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh prajurit Elbap. Bahkan, kedatangan mereka secara efektif membalikkan keadaan pertempuran sepenuhnya demi kepentingan bajak laut topi Jerami. Membuat kemungkinan kemenangan yang menentukan melawan pemerintah dunia cukup mungkin terjadi. Namun, mereka masih harus menghadapi kehadiran para Gorosei yang menghadang Luffy, yang mungkin di mana kekuatan kelima Gorosei ini bak seperti kekuatan para dewa. Meski begitu, bahkan para Gorosei mungkin akan sedikit kesulitan menghadapi kru bajak laut raksasa terkenal yang berasal dari negeri pejuang paling tangguh di dunia ini.